Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Domingus Warlela, NIM 2017-41086. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Uji Kuantitatif dan Aktivitas Senyawa Saponin dari hasil ekstrak bunga lawang atau Illicium verum dengan menggunakan pelarut Aquades. Pembahasan pertama saya yaitu dari bab 1 pendahuluan. Nah, di sini yang pertama latar belakang. Oke, nah Indonesia ini merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alam yang luar biasa, baik itu ikan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, banyak tumbuhan di Indonesia yang menghasilkan minyak atsiri, salah satunya itu adalah pohon lawang. Nah, yang di sini adalah bunga lawang. Nah, menurut Abdillah 2006 melaporkan bahwa tumbuhan yang berpotensi sebagai antibakteri itu umumnya memiliki metabolit sekunder seperti senyawa golongan flavonoid, yaitu jenis flavon, flavonol, flavononon, tanin, alkaloid, dan saponin. Nah, bunga lawang ini sendiri memiliki kandungan zat saponin atau zat yang dapat menghambat pertumbuhan atau menghambat antibakteri. Saponin juga banyak terkandung dalam tanaman yang telah lama digunakan untuk pengobatan tradisional. Nah, saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas pada tanaman tingkat tinggi, serta beberapa hewan laut, dan merupakan kelompok senyawa yang beragam dalam struktur, sifat fisik kimia, dan efek biologisnya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Jadi di sini terdapat 3 rumusan masalah yang di dalam proposal saya. Itu yang pertama, senyawa-senyawa apa saja yang terkandung dalam hasil ekstrak bunga lawang. Yang kedua, berapa persen kandungan senyawa saponin dalam hasil ekstrak bunga lawang. Dan yang ketiga, apa fungsi dan aktivitas senyawa saponin dalam tumbuhan maupun bagi tubuh manusia. Nah, tujuan penelitian saya itu adalah yang pertama untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam hasil ekstrak bunga lawang. Yang kedua, untuk mengetahui persen kandungan senyawa saponin dalam hasil ekstrak bunga lawang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan aktivitas senyawa saponin bagi manusia. Oke, yang berikut adalah manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat penelitian saya ini adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai senyawa saponin serta aktivitas dan fungsinya bagi tubuh manusia. Dan juga manfaat yang kedua dari penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan dan merupakan rujukan dari jurnal yang merupakan pemberian saran dan pengembangan untuk melakukan penelitian ini. Pembahasan yang berikut adalah bab 2, bagian bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang tumbuhan lawang. Nah, tumbuhan lawang ini ada morfologinya. Jadi yang pertama morfologinya itu tumbuhan lawang ini merupakan jenis pohon-pohon atau perdu dengan tinggi lebih mencapai 4-6 meter. Kemudian memiliki daun tunggal berbintik dengan ujung-ujung runcing. Bunganya itu berwarna kuning kehijau-hijauan. Sedangkan buah itu terdiri dari 6-8 kilokel atau 8 kelopak. Masing-masing memiliki satu biji dan berdiameter itu 2-5 cm. Kemudian buahnya itu kalau masak itu berwarna coklat dan akan pecah pada bagian tengahnya yang berbentuk menyerupai bintang. Nah, jadi nama lain dari bunga lawang adalah Illicium verum, itu dalam bahasa ilmiahnya. Sedangkan kalau berdasarkan nama-nama lainnya itu ada yang ada bintang atau star anise. Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan lawang, yaitu dia kingdomnya itu adalah Plantae, divisinya itu Spermatophyta, subdivisi itu Angiospermae, kelasnya itu Dicotyledonae, ordonya itu Illicialis, familinya itu Illiciaceae, genusnya itu Illicium dan spesiesnya itu Illicium verum. Yang berikut adalah sinonimnya. Nah, untuk bagian sinonimnya ini dari tanaman bunga lawang ini adalah Illicium sankey, Perotet, Badian star anise. Jadi ini merupakan nama-nama dari beberapa daerah. Lalu yang berikut adalah kandungan kimia.
Nah, pada bunga lawang ini mengandung minyak atsiri atau komponen utama anetol sebesar 85-90%. Ada juga resin, lemak, tanin, pektin, terpen, limonene, estradol, safrol, timokuenen, flavonoid, glukosida, dan terlebih khusus itu saponin. Dan ada beberapa senyawa lainnya. Sedangkan yang berikut adalah bagian khasiatnya itu. Jadi bunga lawang ini umumnya itu digunakan sebagai pengobatan. Ada juga yang digunakan sebagai rempah-rempah. Nah, tetapi kebanyakan juga sebagai pengobatan, misalnya gangguan pencernaan, obat batuk, anti rematik, antiseptik, antibakteri, dan beberapa jenis lainnya. Jadi senyawa saponin juga merupakan senyawa glikosida triterpenoida atau glikosida steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisa sel darah merah. Nah, pola glikosida saponin kadang-kadang rumit. Banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai 5 dan komponen yang umum ialah asam glukuronat. Yang berikut, saponin sangat mudah ditandai dengan pembentukan larutan koloida atau larutan koloid dengan air yang apabila dikocok akan menimbulkan buih yang stabil. Saponin juga merupakan senyawa berasa pahit, menusuk dan dapat menyebabkan bersin dan bersifat racun bagi hewan, tapi bukan untuk manusia. Senyawa saponin juga dapat diidentifikasi dari warna yang menghasilkan dengan reaksi Lieberman-Burkhardt, yaitu warna biru hijau menunjukkan saponin steroida, dan warna merah atau merah muda atau ungu itu menunjukkan saponin triterpenoida. Nah, saponin memiliki berat molekul yang sangat tinggi dan berdasarkan struktur alglikolnya, saponin dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe steroida dan tipe triterpenoida. Nah, kedua senyawa ini memiliki hubungan glikosida pada atom C3 dan memiliki asal-usul biogenetika yang sama, yaitu dari asam mevalonat. Di samping merupakan gambar dari glikosida. Nah, ada beberapa sifat senyawa saponin lainnya, yaitu yang pertama, dapat menghemolisis darah sehingga berbahaya apabila disuntik ke dalam aliran darah dalam tubuh. Nah, yang berikut itu beracun bagi binatang berdarah dingin, tetapi tidak beracun bagi manusia. Yang berikut itu tahan terhadap pemanasan, dan yang keempat itu dapat merangsang selaput mukosa. Nah, yang berikut adalah saponin tipe steroid. Nah, ada sapogenin steroidnya itu, ini merupakan strukturnya itu terbagi juga atas 2. Ada diosgenin dan ada juga hekogenin. Yang berikut juga adalah saponin tipe kedua, itu saponin triterpenoida. Nah, untuk struktur yang pertama ini merupakan struktur awal atau rangkaian struktur sapogenin triterpenoida. Nah, ini juga terbagi atas 2. Ada gipsogenin dan ada asam glisiretat. Masih pada tinjauan pustaka, yaitu pembahasannya mengenai ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut tertentu. Nah, proses ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut itu diuapkan sehingga mendapat senyawa murni yang terdapat dalam hasil ekstrak. Nah, yang berikut itu adalah beberapa metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut, yaitu yang pertama itu ada cara dingin. Nah, cara dingin ini ada 2, terbagi atas 2 juga, yaitu yang pertama maserasi dan yang kedua perkolasi. Maserasi ini adalah proses penyaringan atau penyarian Simplicia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Nah, maserasi yang dilakukan adalah pengadukan secara terus-menerus, itu disebut maserasi kinetik. Sedangkan maserasi yang dilakukan dengan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi. Yang berikut perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru
sampai terjadi penyerayan sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Nah, proses perkolasi ini terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap perendaman antara, tahap perkolasi sebenarnya, atau penetesan dan atau penampungan ekstrak. Itu dilakukan secara terus-menerus sampai diperoleh ekstrak atau perkolat. Oke, cara yang kedua itu adalah cara panas. Nah, cara panas ini juga terbagi atas dua lagi. Yang pertama, reflux, dan yang kedua itu digesti. Nah, reflux ini adalah ekstraksi pelarut pada temperatur titik didihnya. Jadi, diekstraksi berdasarkan titik didih supaya mendapatkan senyawa-senyawa tertentu. Tapi kita harus mengetahui titik didih dari senyawa tersebut. Sedangkan digesti ini adalah maserasi dengan menggunakan pengadukan secara terus-menerus pada temperatur lebih tinggi dari temperatur ruangan. Berarti bukan pada suhu kamar, tapi pada temperatur yang lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah sokletasi. Nah, ini cara yang ketiga nih, cara ekstraksi yang ketiga itu sokletasi. Ini adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, dilakukan menggunakan alat soklet, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin yang baik. Nah, yang keempat itu infundasi. Nah, infundasi ini adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90 derajat Celcius selama waktu 15 menit. Dan yang terakhir itu adalah cara yang terakhir itu adalah dekoktasi. Nah, dekoktasi ini adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur sampai titik didih air selama 30 menit atau lebih. Pembahasan yang berikut pada tinjauan pustaka itu adalah pelarut. Nah, pelarut ini yang ada dua jenis, yaitu yang pertama air dan yang kedua aquades. Nah, air ini dia memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Jadi air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Air mempunyai titik beku itu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, titik didih itu 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per cm pangkat 3 pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya itu bergaris tengah sekitar 3 Armstrong atau 0,3 nanometer atau 3 kali 10 pangkat 8 cm. Nah, wujud air dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Nah, air juga dapat berwujud cairan merupakan elektrolit lemah, karena di dalamnya itu terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, reaksi kesetimbangannya itu adalah ada ion H+ dan juga ion OH-. Nah, kalau di reaksi ini yang terlampir pada slide saya itu adalah 2H2O tambah H3O+ tambah OH-. Jadi itu adalah contoh-contoh ion-ion yang ada dalam air. Berikut adalah aquades. Aquades ini merupakan air hasil destilasi atau penyulingan. Dapat disebut juga air murni. Nah, karena H2O hampir tidak mengandung mineral, jadi aquades ini dia dapat dari hasil penyulingan yang merupakan air sangat murni. Nah, sedangkan air mineral itu merupakan pelarut yang universal. Air tersebut mudah menyerap atau melarutkan berbagai partikel yang ditemuinya dan dengan mudah menjadi terkontaminasi. Nah, aquades ini memiliki tiga jenis aquades. Nah, jika ditinjau dari bahan baku pembuatannya, yaitu yang pertama air aquades dari sumur, yang kedua air aquades dari mata air pegunungan, dan yang ketiga itu air aquades dari air tanah hujan. Kita masuk pada metode penelitian. Bab 3 itu metode penelitian. Nah, di sini ada alat dan bahan. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah yang pertama bunga lawang yang sudah kering, yang kedua aquades, yang ketiga aluminium foil, yang keempat etanol 96%, yang kelima kertas saring, yang keenam kertas Wattmann nomor 1, yang ketujuh itu AlCl3, yang ke-8 tisu, yang ke-9 spiritus, dan yang ke-10 itu kertas, label, dan plastik. Yang berikut juga alat-alat yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama timbangan analitik, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga mikropipet, keempat itu inkubator, juga kelima juga freezer, keenam rotary vacuum evaporator, yang ketujuh spektrofotometer
UV-Vis, yang ke-8 labu takar, yang ke-9 autoclave, yang ke-10 tip, dan yang ke-11 itu Bunsen. Alat yang berikut adalah korek api, rak tabung dan tabung reaksi, ada gelas beker, gelas ukur, jangka sorong, hot plate, vortex, cawan Petri, botol penyemprot alkohol, pipet tetes, dan yang terakhir itu adalah talenan dan pisau. Oke, yang berikut adalah rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan perlakuan konsentrasi ekstrak bunga lawang atau Ilicium itu dengan yang berbeda-beda, yaitu ada 20%, 40, 60, 80, dan 100%. Nah, penelitian ini dilakukan dengan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Nah, data yang diperoleh itu menggunakan analisis deskriptif. Yang berikut adalah pembuatan sampel. Nah, pembuatan sampel ada berapa? Yang pertama itu adalah pembuatan ekstrak bunga lawang. Nah, untuk pembuatan ekstrak bunga lawang ini, yang pertama bunga lawang kering itu di blender, kemudian diayak. Setelah itu ditimbang sebanyak 760 gram dan dilarutkan menggunakan aqua sebanyak 4.560 ml. Kemudian dimaserasi selama 24 jam. Terus ekstrak disaring untuk memisahkan ampas dan filtratnya. Nah, kita gunakan filtratnya itu dievaporasi pada suhu 40 derajat Celcius sehingga didapatkan ekstrak bunga lawang. Nah, ekstrak bunga lawang kemudian diperoleh dan disimpan sebelum digunakan. Yang berikut adalah uji kuantitatif senyawa saponin. Nah, pada uji kuantitatif ini ekstrak bunga lawang ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian ditambahkan dengan etanol 50% sebanyak 5 ml. Setelah itu kita homogenkan dan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian supernatan yang diperoleh itu disaring dan filtrat yang didapatkan itu dipipet sebanyak 0,5 ml dan ditambahkan dengan aquades 0,5 ml. Lalu ditempatkan pada tabung reaksi. Nah, ditambahkan 1 ml aluminium klorida 2%. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 30 menit. Nah, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 415 nanometer dan pembuatan standar quercetin itu ditimbang 0,1 gram standar quercetin. Kemudian diencerkan menjadi 100 ml. Kemudian diencerkannya itu menggunakan etanol 50%. Kemudian dibuat rangkaian larutan quercetin dalam etanol dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 0, 10, 20, 30, 40, 50 mg per liter. Lalu dibuat seri pengenceran sebanyak masing-masing itu 5 ml dan dipipet masing-masing standar itu adalah 1 ml. Nah, masing-masing larutan itu kemudian ditambahkan 1 ml aluminium klorida 2%. Kemudian itu diinkubasi juga pada suhu kamar selama 30 menit. Nah, kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 415 nanometer. Yang berikut adalah penetapan panjang gelombang maksimum DPPH. Nah, larutan DPPH itu diambil sebanyak 1 ml dan ditaruh di dalam vial. Kemudian dicukupkan volumenya sampai 5 ml dengan metanol. Jadi tambahkan metanol hingga 5 ml. Nah, kemudian itu dihomogenkan dan dibiarkan selama 30 menit. Selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Karena larutannya berwarna, kemudian menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan diperoleh panjang gelombang maksimum DPPH yaitu 515 nanometer. Jadi diukurnya ini panjang gelombang itu antara 400 sampai 800 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis karena larutan yang digunakan adalah larutan yang berwarna. Nah, setelah itu tahapan penelitian yang berikut itu yang terakhir itu adalah uji aktivitas saponin. Nah, untuk uji ini ditimbang ekstrak etanol yang tadi itu sebanyak 100 gram, kemudian dilarutkan dengan menggunakan aqua 100 ml. Nah, nanti diperoleh larutan stok dengan konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan stok itu masing-masing dipipet ada 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, dan 4 ml. Kemudian ditambahkan larutan yang tadi DPPH sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya dengan etanol sampai 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, dan 800 ppm. Nah, campuran tersebut kemudian dikocok dan dibiarkan
selama 30 menit pada suhu kamar. Nah, masing-masing larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang 515 nanometer sesuai dengan persiapan atau pengujian panjang gelombang tadi, dan dilakukan sebanyak 3 replikasi. Oke Ibu, mungkin ini pembahasan terakhir dari saya, dan ini presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau banyak kesalahan dalam pembuatan dan pemaparan proposal saya lewat video ini. Terima kasih Ibu.